Penerapan masalah ini dengan metode 3 berkelas TUP. Kini saya akan hasil pemodal saya terkait tugas TS buat uji pemodel di uji, validasi dan juga uji skenario yang dimana dari tugas itu kita pertama menentukan location yang kita ada di sini. Ada beberapa location yang ada gudang kain, pengukuran, pemotongan, buffer, jahitan, rakitan QC, gudang produk wijak, gudang jadi, pembelituran, kantin, gudang gagang, conveyor import, conveyor output, dan jumlah kos dengan masing-masing kapasiti 1000, 11, init 111, 1000, 1001, 100, 1000, 1 infinite, dan 1. Yang dimana semua data tersebut diambil dari sini, kapasitasnya ini. Lalu ini dapat dari sini. Untuk gambaran. Lalu dari pada potongan itu ada hal yang spesial menentu terjadi downtime di mana itu sebesar frekuensinya 10, terus tambah 10 dengan misalnya itu selama 3 menit. Untuk hasil visualisasi ada di sini seperti ini. Nah, lalu kita lanjut ke entities. Entities ini adalah bahan-bahan yang itu ada bahan baku gagang, kipas jadi, kipas dan kipas reject. Ada pet network yang mana itu tadi sumbernya dari sini terkait jarak kedatangan ini bisa divisualisasikan dan ke pengukuran jadi dan ke pemotongan ke jahitan jahitan turun turun pengukuran pembelituran kantin dan masing-masing distance itu sesuai dengan meter seperti itu. Lalu untuk aimnya itu jangan lupa kita jalur resource tempatnya itu tadi ada 9, lalu kita interface. Nah, itu ada dari yang satu ke gudang kain, yang 2 ke pengukuran, yang 3 ke pemotongan, yang 4 ke penjahitan, yang 5 ke buffer, yang 6 ke rakitan, yang 7 ke pembelituran dan kantin. Lalu kita masuk ke mapping ini tuh dilihat 2 pengukuran ke gudang kain, 3 pemotongan ke ukuran, 4 penjahitan ke pemotongan, buffer ke pemotongan, 6 perakitan ke pembelituran, M7 penelitian ke ukuran, N2 pengukuran ke pemotongan, N6, N4, N3, N3, N5, M4, N7, N6, N3, M5, M4, M5, N7, M4, N6, dan N7, N8. Itu. Lalu kita lanjut ke nos ini kayak penamaan aja, nama kayak N1 gudang kain, N8 itu kantin. Nah, terus ke resources tadi itu ada 3 operator transfer, ada 2 orang, operator kita ada 1 orang, operator QC ada 1 orang. Dan untuk khusus operator transfer itu ada speknya itu jalur resource-nya speknya diganti jadi jalur resource sesuai dengan soal itu tadi di ya. Nah, di sini untuk resource-nya. Lalu kita ke processing. Nah, processing pajak gimana itu? Step pertama entity itu kita masukin entity pertama itu bahan baku kain dan location gudang kain. Nah, dengan output berupa bahan baku kain, destination pengukiran dengan wajibnya off.
Transfer dan free. Kedua itu ada bahan kain, location pengukuran dengan location weight in 2, output yang bahan kain, destinasi pemotongan dengan peralatan operator transfer dan free. Yang ketiga, bahan baku kain, location pemotongan dengan operation itu if a type kain semana 1 dan route 1 weight 3 menit, else route 2 weight 3,5 menit. Nah, outputnya itu bahan baku kain dengan mesin destination jahitan cover dengan first 3 first 1 ini, kalau ini first 2, lalu ini tuh sama-sama with operator transfer free dan operator transfer dan free. Lalu bahan baku kain destination misalnya buffer dengan output kain juga destination penjahit dengan logiknya juga sama. Lalu bahan baku kain kita locationnya jahit dengan weight L 3,5 Nah, output bahan baku kain lanjut ke destination perakitan dengan rule join on dengan logiknya sama lagi. Lalu ke entity gagang ini location yang gagang. Nah, outputnya gagang destination convert output input dengan move logic move for 1 menit. Compare input gagang pelinturan move 1,2 menit. Terus ini ada gagang location pelinturan reduce dengan ini gagang, ini perakitan, lalu ini logiknya mau quick transfer dan free. Ini gagang perakitan dengan operation ATER 1 2 dengan location dari perakitan output jadi compare output move for 1,2 menit. Terus nah ini terus ini mulai kipas jadi dengan output kipas baik destination QC dengan project mode for 2 menit. Lalu masuk ke QC, mana kipas baik itu ke location QC dengan operationnya itu operator QC for N 1,7 0,2 di mana itu ini tuh dapat dari mana dari start feed ini mana itu sekitar 30 dari data si tadi kita QC ini masukin lalu itu dihitung auto feednya di hasilnya itu mana acceptnya itu di sini normal kita ekspor ke pro model dengan hasil kan 7,9 itu kita pakai. Terus dipakai dengan output itu kipas baik akan masuk ke produk jadi kipas reject udah reject dengan rulesnya itu tadi 94%-nya itu masuk standar dan sisanya itu berarti 5% masuk reject masing-masing itu 4,5. Lalu untuk kipas baik itu bakal exit karena terakhir terus ini kipas reject exit juga. Lalu semua data-data itu sebenarnya diambil dari sini dan waktunya itu dapat dari sini. Terus processing udah terus alih pasti entities-nya bukan quantity-nya 10 kurangnya 10 dengan frekuensi 3 dua entity gagang location gudang gagang quantity 40 frekuensi 5 frekuensi 15 yang itu dari bagian ini tadi ya ini dari pengamatan. Lalu ketika udah location entity sudah sudah proses udah arrays udah dan attributes tuh kita isi tuh ATTR tuh satu integer A tipe kain integer dan A kedatangan kain real. Nah terus udah kita di bagian semua kita masuk option yang dimana itu 8 jam per hari dengan replika 30. Lalu kita lakukan replika sekitaran menunggu replika yang dimana hasil replika itu kita coba hasil uji validasi dan uji skenario.
kalian dengan ininya WA-nya ini bisa reportnya kan ini mana entitasnya itu dapat akses hasil simulasi sistem nyata itu dapat dilihat di sini mulai dari sini lalu ini untuk rechecknya. Nah, dari hasil analisis ini kita lanjut ke uji validasi yang mana kita membandingkan dari ini yang tadi yang kipas hasil simulasi tadi yang kipas baik tadi terus ini yang kipas recheck. Kalau ini tuh data historis yang dapatnya dari soal nih tuh nih. Nah, lalu caranya itu caranya gimana itu kita membandingkan historis dari kipas yang baik dengan historis yang dimana itu dengan uji normalitas. Dengan cara itu kita analis ini terus kita deskriptif status yang pertama itu milih ini semua terus dengan confidence levelnya min plus 95 yang dimana itu hasilnya ini. Nah, lalu untuk yang keduanya itu kita pilih lagi ininya kita ganti ke kipas baik ini sama terus hasilnya. Nah, lalu dapat uji normalitasnya hasilnya itu lalu kita uji T. Nah, itu kita caranya itu pakai uji ini uji T-test to simple action wheel yang dimana itu yang pertama itu yang historis yang kedua kita pakai kipas baik lalu dengan alfanya itu 0,605 ini aku bisa hasilkan hasilnya itu ini. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa p-value-nya itu sebesar 6,1 yang dimana itu lebih besar dari 0,5 sehingga itu hipotesis K0 ditolak dan hipotesis K1 diterima yang berarti rata-rata signifikan antara rata historis dan rata simulasi itu tingkat signifikan 5%. Dengan demikian, model simulasi belum dapat dikatakan valid karena belum mampu merepresentasikan kondisi sistem secara akurat. Namun kita lanjut aja ke uji analisis Bonnevarti di mana kita tuh ambil ini replika 1/10 aja. Ini tuh sistem nyata. Oh iya, jangan lupa kita tadi tuh dari pro model kita ini bikin 3 skenario bebas pokoknya berbeda. Di mana tuh kita ambil hasilnya 10 pertama. Ini skenario asli, skenario sistem nyata, skenario 1, skenario 2, skenario 3. Jadi ada 4 kita bandingkan. Dengan cara itu uh, ini dikurang ini, lalu ini dikurang ini, 1 dikurang 3, dan 1 dikurang 4 dengan hasil dapat simpleman itu berupa ini. Nah, rata-rata standar deviasi ini, simple variance-nya ini, standar error-nya ini. Dengan hasilnya berupa ini, di mana itu dapat dihasilkan bahwa dari perbandingan ini dikurang ini, tapi sistem 1, 2, 1, 3, 1, 4 ini itu masing-masing sistem 1 itu lebih baik dari sistem 2, 3, dan 4. Dan segitu dari presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.